Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya di channel Abi Fayura yang berisikan tentang konten-konten edukasi dan juga segala bentuk kegiatan pemberdayaan di Desa Berdaya Sukamaju. Bersama saya Ahmad Mozi, fasilitator rumah zakat di Desa Berdaya Sukamaju. Nah, sahabat semuanya, pada pekan lalu kita sudah membahas tentang pembelajaran pengenalan tentang bagian-bagian dari Microsoft Word pada Office Tool 2019. Nah, kali ini kita coba kembali untuk mengulangi pembelajaran tentang Microsoft Word secara detail dengan tahapan-tahapan yang akan kita mulai pada kali ini. Saksikan pada video berikut ini. Baik sobat juara semuanya, kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara mengetik dan sekaligus mengedit teks sederhana pada Microsoft Word 2019. Nah, di sini saya sudah mengetik sedikit teks yang nantinya akan kita edit secara bersama-sama. Baik sobat semuanya, perlu kalian ketahui bahwasannya saat untuk memulai aplikasi Microsoft Word, secara otomatis dokumen baru yang masih kosong diberi nama dokumen 1 yang dapat terlihat pada title bar yang terletak paling atas layar kita. Nah, sebenarnya ini sudah pernah dibahas di video sebelumnya, jadi tidak akan saya bahas secara rinci kembali pada sesi kali ini. Nah, selanjutnya, setiap kali mengetik sebuah teks yang kita ketik akan muncul di posisi kursor, dan kursor tersebut akan bergeser mengarah ke kanan. Nah, teman-teman sekalian, yang berkedip-kedip ini itu adalah namanya kursor. Jadi setiap kali kita mengetik, maka secara otomatis huruf tersebut akan muncul di kursor yang berkedip tadi, lalu akan mengarah menuju ke kanan seperti contoh sebagai berikut. Nah, huruf yang tadi kita ketik akan muncul di kursor yang berkedip ini, dan kursor tersebut akan bergeser menuju ke kanan. Dan jika nanti pada saat mencapai akhir baris, maka secara otomatis kursor tersebut akan pindah ke awal baris berikutnya tanpa harus menekan tombol enter. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, tanpa kita menekan tombol enter, secara otomatis kursor tersebut sudah pindah menuju ke bawah. Dan kalaupun seandainya kita harus menekan tombol enter, itu pada saat kita ingin membuka paragraf baru. Seperti contoh, saat saya menekan tombol enter dan mengetik kata-kata baru. Nah, secara otomatis paragraf ini menjadi paragraf baru setelah kita tekan tombol enter. Jadi saat kita mengetik seperti biasa, untuk memindahkan kursor ke bawah itu tidak perlu menggunakan tombol enter, tapi secara otomatis sudah pindah sekian. Nah, oke teman-teman, selanjutnya untuk agar dokumen yang setelah kita ketik aman, alangkah baiknya kita simpan terlebih dahulu. Nah, untuk menyimpan dokumen yang telah kita kerjakan ada berbagai cara. Bisa melalui menu bar, yaitu menu file, cari kata save, atau dari icon toolbar paling sebelah kiri atas ada lambang save, atau menggunakan tombol kombinasi di keyboard yaitu Ctrl S. Lalu kita cari folder yang ingin kita letakkan, di mana file yang ingin kita letakkan. Kalau saya letakkan di D. Setelah itu buat nama filenya
Setelah itu baru kita save. Nah, nama dokumen 1 itu sudah hilang dikarenakan kita sudah memberi nama file dan file tersebut sudah tersimpan di dalam laptop ataupun komputer kita. Nah, baik sobat juara semuanya, kali ini kita akan masuk kepada sesi bagaimana cara mengedit teks pada Microsoft Word 2019. Nah, pada sesi mengedit teks, kita akan menjadikannya menjadi beberapa bagian pembahasan. Nah, yang pertama adalah teman-teman sekalian, pada sesi yang pertama ini kita akan belajar bagaimana cara menyalin dan memindahkan teks ke lokasi yang baru atau ke lokasi yang lain. Ada 3 perintah untuk melakukan hal ini, dan tentu saja ketiganya berbeda fungsi. Pertanyaannya, apa saja ketiga perintah itu? Ayo ikuti secara bersama-sama. Yang pertama, copy. Copy berfungsi untuk menyalin sebuah teks, yang mana teks yang akan disalin itu tidak hilang. Yang kedua, cut. Cut berfungsi untuk memindahkan teks. Seperti arti bahasanya, cut artinya memotong. Maka dari itu, teks yang disalin akan hilang dan akan muncul setelah kita pindahkan. Lalu yang ketiga adalah perintah paste. Paste berfungsi untuk memunculkan hasil dari perintah copy dan cut. Nah, teman-teman, untuk pertama kita akan belajar bagaimana cara untuk mengcopy atau menyalin sebuah teks. Adapun perintah untuk mengcopy atau menyalin sebuah teks antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih terlebih dahulu kalimat yang ingin kita copy. Saya pilih ini. Nah, selanjutnya untuk mengkopinya kita bisa menggunakan icon toolbar pada menu home. Kita cari icon toolbar copy. Setelah kita klik, maka secara otomatis perintah copy akan berjalan. Atau kita klik kanan di dekat kalimat yang telah kita pilih. Kita cari kata copy. Atau cara terakhirnya adalah gunakan tombol kombinasi pada keyboard, yaitu Ctrl+C. Nah, setelah itu tentukan tempat pemindahannya. Di sini saya menggeser kursornya. Setelah saya enter, di sini posisi untuk kalimat yang akan kita copy, tempat hasil pengkopiannya nanti. Nah, kita pilih kata yang ini. Kita gunakan tombol kombinasi Ctrl+C. Setelah kita tombol Ctrl+C telah kita tekan secara bersamaan, kita letakkan di sini. Nah, untuk memunculkan hasilnya, kita tekan tombol kombinasi Ctrl+V atau icon toolbar paste yang ada pada menu bar. Ini dia. Kita klik, maka secara otomatis akan muncul hasil dari kata-kata yang telah kita copy. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana cara meng-cut atau memindahkan teks. Nah, perintahnya sebenarnya sama saja. Hanya bedanya, kalau tadi saya katakan copy, kata yang kita copy itu tidak hilang. Tapi kalau seandainya pada saat kita menyalin kata yang ingin kita cut, kata yang kita cut tadi akan hilang. Nah, kita akan meng-cut kata ini semuanya. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan tombol icon toolbar pada menu home, cut yang lambangnya seperti gunting. Saya dekatkan. Atau bisa menggunakan tombol klik kanan, cari kata cut paling atas. Atau juga bisa menggunakan tombol kombinasi pada keyboard, yaitu Ctrl+X. Ctrl+X. Maka kata yang kita cut akan hilang. Nah, untuk memunculkannya seperti biasa, tentukan lokasi yang ingin kita tempat munculkan. Setelah itu kita gunakan paste atau Ctrl+V untuk memunculkan kata yang kita cut. Nah, secara otomatis kalimat yang sudah kita cut itu sudah terpindah dari atas menuju ke bawah. Selanjutnya, kita belajar bagaimana cara untuk menghapus teks yang kita pilih.
Nah, untuk menghapus teks yang kita pilih, kita bisa menggunakan dua tombol yang terdapat pada keyboard, yaitu tombol back first dan tombol delete. Tombol back first berfungsi untuk menghapus satu karakter di kiri kursor, sedangkan tombol delete berfungsi untuk menghapus satu karakter di kanan kursor. Nah, saya contohkan saat saya ingin menghapus teks yang saya pilih. Saya letakkan di tengah karena nanti kita bisa lebih memahami fungsi dari tombol back first dan delete. Nah, saat saya menekan tombol back first, maka yang akan terhapus adalah sebelah kiri dari kursor. Sedangkan saat saya menekan tombol delete, maka secara otomatis karakter yang terhapus adalah sebelah kanan kursor. Atau memang kalau seandainya pada saat mengetik ingin kita menggunakan penghapusan yang lebih optimal, kita cukup memilih kata atau kalimat yang kita ingin hapus. Bisa menggunakan tombol back first, bisa juga menggunakan tombol delete. Nah, lalu kita juga harus tahu juga fungsi dari undo dan redo. Nah, undo dan redo berfungsi untuk mengulang dan juga untuk membatalkan perintah yang telah kita lakukan. Nah, undo berfungsi untuk membatalkan suatu perintah yang sudah kita lakukan sebelumnya. Caranya adalah dengan menggunakan tombol kombinasi pada keyboard, yaitu Ctrl Z, atau kita menggunakan icon undo yang terletak pada menu toolbar paling kiri atas. Ini tombol kombinasi Ctrl Z bisa juga pada keyboard atau menggunakan icon toolbar pada menu toolbar yang paling kiri atas. Nah, fungsinya adalah untuk membatalkan suatu perintah yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi saya sudah menghapus sebuah teks. Jadi untuk menampilkan teks yang sudah saya hapus, bisa menggunakan tombol undo atau tombol kombinasi Ctrl Z. Nah, seperti itu. Sedangkan redo berfungsi untuk mengulang perintah yang sudah dibatalkan sebelumnya. Atau kata lain, redo ini adalah kebalikan dari undo. Caranya bisa menggunakan tombol kombinasi pada keyboard, yaitu Ctrl Y, atau mencari icon toolbar redo atau repeat, ya, redo atau repeat typing yang terdapat pada menu toolbar paling kiri atas di samping undo. Nah, fungsinya tadi adalah untuk mengulang perintah yang sudah dibatalkan sebelumnya. Jadi tadi saya sudah mengandukan sebuah kata di sini. Jadi kalau memang dihapus kembali, bisa juga menggunakan Ctrl Y atau icon toolbar redo. Maka secara otomatis kata yang tadi saya undo hilang kembali karena saya redokan. Kita dapat mengatur format teks dengan menggunakan berbagai cara. Nah, ada dua cara bagaimana kita melakukan pemformatan pada teks. Pertama, kita memilih atau menyorot teks yang akan kita format, kemudian atur formatnya sesuai yang kita inginkan. Atau, kita menempatkan kursor pada posisi awal pengetikan teks, atur formatnya, kemudian ketik teks yang kita inginkan. Dengan cara ini, semua teks yang kita ketik mulai dari posisi kursor akan mengikuti format yang kita pilih sampai Anda melakukan perubahan kembali atau memindahkan posisi kursor ke bagian lain pada dokumen. Nah, sebenarnya pada umumnya orang melakukan pemformatan teks itu dengan cara mengetik terlebih dahulu, lalu memilih atau menyorot, ketimbang mereka melakukan pengetikan pada saat awal. Saya jelaskan maksud dari penjelasan di atas. Yang pertama, melakukan penyorotan. Jadi seandainya saat saya ingin melakukan pemformatan teks, saya bisa melakukan pemilihan. Sebagai contoh, saya ingin memformat teks yang di sini, maka saya cukup memblok. Lalu saya melakukan pemformatan teks dengan menggunakan menu home pada icon toolbar font di sini. Semuanya lengkap pada ribbon font. Atau kita bisa menggunakan
langkah awal, yaitu menempatkan posisi kursor pada saat awal pengetikan. Lalu kita lakukan terlebih dahulu target untuk pemformatan. Setelah itu kita ketik. Seperti contoh, saya ingin menghitamkan atau membold teks, maka saya klik, maka secara otomatis teks tadi menjadi hitam. Kalau cara pertama, saat saya ingin menghitamkan yang ini, saya cukup pilih, lalu saya boldkan. Nah, sebenarnya cara pertama itu lebih banyak digunakan oleh orang ketimbang pada cara kedua. Nah, pada pemformatan teks kita akan melakukan berbagai tahap. Nah, tahap pertama kita mencoba untuk mengubah jenis dan bentuk huruf. Nah, untuk mengubah jenis dan bentuk huruf itu biasanya kita menggunakan tabel pada menu home, yaitu font. Nah, secara default, secara umumnya huruf yang akan tampil pada saat kita menggunakan awal Microsoft Word, ya, huruf font yang digunakan adalah Calibri Body. Tapi ini bisa kita ubah dengan cara menyortir atau memilih teks yang kita ingin targetkan. Saya pilih saja sedikit ya. Mungkin saya ambil Microsoft Word, kata Microsoft Word-nya saya blok. Nah, tombol font ya berfungsi untuk mengubah jenis dan bentuk huruf. Ambil lambang segitiga terbalik ya, maka akan tampil jenis-jenis huruf yang sudah saya install. Nah, sebenarnya jenis huruf ini tergantung dari kita mau berapa banyak. Cukup banyak, ada ribuan font di internet, silahkan download dan silahkan install di laptop. Maka secara otomatis kita akan memasukkan jenis-jenis huruf. Saya ambil misalnya Joy Max, maka secara otomatis kata yang saya blok tadi sudah tidak sama lagi dengan kata-kata lain. Tadi saya katakan bahwasannya bentuk default dari huruf atau font yang kita gunakan pada saat kita menggunakan Microsoft Word pada awal, dia menggunakan bentuk default yaitu Calibri Body. Dan ini bisa diubah tergantung dari penyajian data yang kita inginkan. Seperti biasa, kalau seandainya skripsi kita bisa menggunakan Times New Roman atau sebagainya. Seperti contoh, saya ingin mengubah semua huruf, boleh dengan cara membold seperti ini, atau kita menggunakan tombol kombinasi Ctrl A. Lalu saya ambil segitiga terbalik, mempercepat, kita ketik saja di sini Times New Roman, enter. Maka secara otomatis hurufnya sudah berubah. Nah, sobat juara semuanya, semua teks yang kita ketik pada dokumen baru dengan menggunakan template blank dokumen akan memakai pilihan default ukuran huruf sebesar 11. Tampak pada layar kita ukuran defaultnya adalah 11, dan ini masih bisa dirubah menggunakan perintah font size. Jadi saya ingin mengubah ukuran huruf teks ini semua. Jadi saya ingin mengubah ukurannya, kita klik segitiga terbaliknya, maka akan tampil ya ukuran-ukurannya. Umumnya sederhana, dari sebuah teks narasi itu hanya ada ukuran 11 dan 12. Kalau lebih dari itu tergantung dari minat kita, kayak buat 20 atau 18. Nah, untuk mengubah style dari huruf, kita bisa menggunakan perintah-perintah yang terdapat pada font style yang terdapat pada menu icon toolbar di menu home. Nah, seperti pertama adalah bold. Bold ini berfungsi untuk menghitamkan atau menebalkan teks yang kita ketik. Bisa juga kita menggunakan tombol kombinasi pada keyboard, yaitu Ctrl plus B. Saya klik, maka secara otomatis
huruf yang kita ketik tadi menebal. Nah, selanjutnya ada juga lambang I, itu adalah icon italic yang berfungsi untuk memiringkan ketikan yang kita ketik. Bisa juga menggunakan tombol kombinasi pada keyboard, yaitu Ctrl plus I. Saat saya klik, maka huruf akan berubah miring. Saat saya klik sekali lagi, maka normal kembali. Begitu juga dengan bold. Saat saya klik, maka dia menghitam, menebal. Saat saya klik sekali lagi, dia akan menghilang. Boleh dua-duanya, boleh menghitam dan menebalkan, dan juga memiringkan. Selanjutnya ada juga lambang seperti huruf U, itu adalah tombol perintah icon underline, atau bisa dilakukan dengan tombol kombinasi Ctrl plus U. Itu berfungsi untuk menggarisbawahi kata-kata atau kalimat yang kita ketik. Nah, pilihannya kalau pada Microsoft 2019, pilihannya ada pada di samping dari icon U underline, masih banyak titik-titiknya ya. Ada bisa titik garis 2, ada yang agak tebal, putus-putus. Ini tergantung dari minat kita. Pada umumnya adalah yang paling atas. Nah, ini adalah strike stroke. Strike stroke ini berfungsi untuk menggaris tengahi atau mencoret, kalau bahasa kita ya, mencoreti kalimat yang telah kita ketik. Ini fungsi dari strike stroke. Sedangkan ini adalah subscript. Subscript itu biasanya membuat lambang seperti ini, saya contohkan oksigen ya. Nah, angka 2 oksigen itu biasanya di bawah, maka kita menggunakan subscript, maka secara otomatis angka 2-nya berada di bawah huruf O. Nah, lawan dari subscript itu adalah superscript. Biasanya membuat pangkat seperti 2 pangkat 2 ya. Saya normalkan kembali. Kalau menormalkannya, kita klik aja kembali tombolnya. 2 pangkat 2. Kita sortir atau kita pilih 2 di belakang. Saat kita klik superscript, maka dia menjadi pangkat. Ini juga bisa dilakukan dengan tombol kombinasi. Seperti contoh, saya ambil contoh lagi ya. Oksigen tadi O2, satu lagi adalah 2 pangkat 2. Ini bisa dilakukan dengan tombol kombinasi. Tombol kombinasi Ctrl plus itu merupakan bentuk dari subscript. Kalau dia kita pilih Ctrl Shift plus, itu menjadi superscript, menjadi bilangan yang berpangkat. Nah, selanjutnya perintah dari text effects. Text effect itu memberikan efek pada huruf ataupun kata-kata. Jadi kalau seandainya saya blok ini, kita memberikan style huruf yang agak berbeda ya, maka secara otomatis dia berubah. Kayaknya ini seperti membuat cover atau judul buku. Kalau pada teks-teks manual biasa seperti tidak perlu. Selanjutnya ada lagi namanya text highlight color. Ini berfungsi untuk seperti mensortir. Seperti ini, saya ingin memilih Microsoft Word untuk menandakannya. Kalau di kegiatan sehari-hari kita biasanya menggunakan stabilo ya. Nah, ini biasanya kita gunakan text highlight color. Bisa pilih warna lain, bisa pilih warna hijau, warna biru, warna kuning, warna merah. Nah, fungsinya seperti ini untuk menandakan kalimat yang kita anggap penting pada sebuah kalimat yang kita ketik ya. Selanjutnya ada lagi namanya font color. Font color ini berfungsi untuk memberikan warna kepada kata ataupun kalimat yang kita ketik. Berbeda dengan highlight color tadi ya. Text highlight color dia lebih menebalkan ke seluruhnya seperti berbentuk kita blok ya.
Kalau seandainya font color itu lebih mengarah kepada hurufnya. Contoh seandainya saya memilih ini untuk saya beri warna lain, defaultnya warna merah ya. Kita bisa beri warna lain lagi. Kita pilih warna. Kalau seandainya kita mau pilih warna lain, kita bisa cari warna di sini, color. Di sini boleh. Nah, maka secara otomatis kata ataupun kalimat yang kita bold tadi, warna hurufnya sudah berubah. Nah, ada juga yang fungsinya untuk apa ya? Increase font size, atau lawannya adalah decrease font size. Ini berfungsi untuk kita jelaskan seperti ini fungsinya. Saya normalkan kembali. Nah, untuk membesarkan huruf, sebenarnya fungsi dari decrease font size itu hampir sama dengan fungsi font size. Dia lebih mengarah kepada penyajian ukuran, tapi lebih ke tahap satu persatu. Secara otomatis naik 2 ya. Besar lagi 2, 24, 26, naik 2. Turunnya pun 22 juga. Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah changes. Changes itu ada 5 item pilihan. Ada sentences yang berfungsi ya seperti bentuknya kalimatnya umumnya. Ya, ada lower case yang lebih mengarah kepada huruf-huruf kecil. Kita tes saja langsung. Ya, ambil contoh. Ini saya normalkan kembali ya. Kita buat size-nya 11. Ya, ini saya hapus. Ini enggak udah digunakan lagi. Oke. Nah, kita coba pakai changes. Kita ambil fungsi pertamanya adalah sentences. Sentences itu lebih kepada kalimat normal biasa yang telah kita ketik. Ya. Ada juga namanya lower case. Kalau lower case itu membuat huruf itu menjadi huruf kecil semuanya, tidak ada huruf besar. Sebenarnya ini jarang digunakan, tapi untuk lebih memahami nggak masalah, kita jelaskan juga. Ada upper case, itu membesarkan huruf semua, menjadi membuat huruf kapital semuanya. Ada juga namanya capitalized word, artinya membesarkan huruf awal dari setiap kata. Ya, lihat semua huruf-huruf di kata itu besar semua awalannya. Dan ada lagi namanya toggle case. Toggle case ini hurufnya berantakan. Ya, seperti ini deh. Biasanya yang kita gunakan adalah umumnya sentences. Ya, sentences itu biasanya lebih mengarah kepada, ya ini jarang digunakan lah pokoknya. Tapi memang lebih saya jelaskan biar lebih paham semuanya. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga dengan video edukasi yang kami buat ini, kita akan mengenal Microsoft Word tersebut lebih jauh lagi dan bisa menguasai Microsoft Word menjadi lebih mudah lagi. Nah, dan sebagai bentuk tanda dukungan kalian, jangan lupa subscribe dan juga komen serta like pada konten video kami ini dan juga channel kami sebagai bentuk tanda dukungan kalian semua untuk bisa terus melakukan pemberdayaan di Desa Berdaya Sukamaju. Dan saya sekali lagi Ahmad Fauzi, Fasilitator Rumah Zakat di Desa Berdaya Sukamaju, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.